Seru sekali mainannya, Bi. Iya dong, Kak. Wah, sepertinya lagi bersuka cita ini ya. Adik-adik, kakak juga berharap loh adik-adik di rumah semuanya sukacita hari ini. Sukacita karena apa, Kak? Sukacita karena apa, Abigail? Sukacita karena ada Tuhan Yesus di rumah kita. Oke, Di rumah kita. Di rumah kita. Kalau begitu, kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Ayo adik-adik, kita siapkan diri untuk memulai ibadah hari ini. Untuk itu kita akan berdoa. Abigail akan pimpin doa ya. Yuk semuanya kita berdoa berdoa. sama-sama. Tuhan, terima kasih pagi ini kami mau beribadah. Pimpin Tuhan hingga selesai. Amin. Amin. Terima kasih, Abigail. Terima kasih Abigail. Sama-sama, Kakak. Wah, keren sekali Abigail. Abigail. Kongsi-kongsi Kak Andi. Dan Happy Valentine Kak Ire. Happy Valentine juga, Abigail. Iya loh adik-adik, ternyata hari ini bertepatan dengan momen Imlek dan Valentine. Valentine. Kak Irin. Untuk itu kita akan mengucapkan kepada adik-adik semua selamat tahun baru Imlek dan Happy Valentine. Kak Irin, kira-kira di momen kita yang sudah spesial ini apa ya yang bisa kita lakukan, kita bagikan supaya bisa menjadi berkat buat banyak orang? Abigail tahu enggak? Oh, aku tahu. Apa tuh? Lama sekali jawabnya. Terus aku tahu apa? Kita bisa membuat hati Tuhan senang Cara apa? dan membuat hati banyak orang Iya, senang dengan cara mau berbagi. Waduh, Abigail keren loh. Masih kecil tapi dia mau berbagi. Bentar. Idenya ini bagus loh. Tos dulu, tos dulu. Cemerlang ya. Idenya bagus, Keren, tos keren, dulu. Keren. Tapi Keren, Kak, Abigail. Ya. ngomong-ngomong, gimana cara kita menyenangkan semua orang Caranya senang ya? Kan kita ini loh siapa? Kita ini bukan presiden yang dihormati, bukan juga artis yang followersnya banyak. Kenal ya. Kita nggak bisa berbagi apa-apa. Nah, apalagi Abigail yang masih kecil seperti ini bisanya berbagi apa? Kak Irin jangan salah ya. Walaupun kita ini orang biasa saja, Ya. bahkan masih kecil seperti Abigail ini, tapi ingat pemberian kita seberapapun kecilnya di tangan Tuhan bisa menjadi berkah. Oh, sebentar. Paham enggak Kak Irin? Bentar.
Oh, maksudnya gimana sih Kak? Abigail, Abigail, ayo. sini. Ngerti enggak kamu? Abigail, kira-kira ngerti nggak Kak Andi itu bicara apa? Kak Iren nggak paham soalnya. Coba. Oh, aku ngerti. Walaupun aku masih kecil, tapi bersama Tuhan, aku bisa menjadi berkat. Benar sekali. Keren. Seperti yang ada di lagu ini loh Kak Iren. Lagu apa itu Kak? Big or small. Wow. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, masalahnya gini loh Kak. Ya, kenapa? Kan Kak kemarin, Iren? sebentar, Apa itu? Oh, angpau. aku dapat angpau. Banyak ya? Enggak, aku dapat angpaunya sedikit, nggak kayak tahun Sedikit ya? lalu Kak. Tapi nggak apa-apa lah. Aku pengen beli roti gajah itu loh Kak. Roti gajah. Roti gajah itu Yang besar itu. besar, tapi enak Kak. Terus? Nah, aku pengen berbagi sama Abigail sama Kak Andi. Caranya? Caranya, nanti kan aku makan sampai kenyang tuh Kak. Makan dulu sampai kenyang. Ya, Terus? nanti kalau sudah kenyang, kan ada sisanya. Sisa. Ya, terus? sisanya aku kasih ke Kak Andi sedikit sama kasih ke Abigail. Nah itu kan sama saja hal yang baik yang aku lakukan kan. Nggak gitu juga kali. Nah iya, kenapa Kak Eden berpikir hal itu hal yang baik ya? Kan sudah berbagi. Sisa-sisa loh itu. Oh,
Ya mumpung Imlek dan Valentine hari ini Kak, kan dengan sedikit sisa yang ada yang aku sudah berikan, kan aku yakin Tuhan mampu menjadikan semuanya luar Dari biasa. sisa itu. Kan begitu kata firman. Kak Irin, Betul nggak sih? Kak Irin. Malu tuh sama Abigail ya. Gini Kak Irin, supaya Kak Irin ngerti bagaimana kita caranya berbagi dengan rela dan sukacita, lebih baik kita dengarkan Kak Titik saja. Nanti Kak Titik yang akan memberikan penjelasan buat kita semuanya. Mau? Mau ya? Mau. Ya sudah, aku juga harus dengar firman Tuhan. Tapi gini, sebelumnya Ya. kita akan nyanyikan lagu ini dulu. 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kami untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan yang tolong kami untuk kami menjadi anak yang taat dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita sudah bergembira dan bersukacita bersama dengan Kak Andi, Kak Irin, dan juga Abigail. Mungkin adik-adik yang di rumah juga sedang merasa gembira karena baru saja merayakan tahun baru Imlek bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Nah, adik-adik, ini adalah Tom-Tom. Adik-adik lihat wajahnya, sedang apa Tom-Tom? Wah, ternyata hari ini adik-adik, Tom-Tom sedang merasa kesal. Dia juga merasa sedih, dia juga merasa bingung. Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Nah, ternyata Tom-Tom sedang merasa kesal, sedih, dan bingung karena pandemi ini tidak juga segera berakhir. Tom-Tom masih mendengar banyak orang yang sakit dan masih harus tinggal di rumah. Nah, adik-adik, yang membuat Tom-Tom lebih kesal adalah bahwa dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dia bukan dokter yang bisa merawat pasien ataupun menemukan vaksin. Dia juga bukan seperti orang dewasa yang bisa melakukan banyak hal. Lalu dia juga tidak punya uang yang cukup banyak untuk bisa melakukan sesuatu yang besar. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik merasa seperti Tom-Tom? Ada kesulitan, persoalan yang besar, tetapi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tidak cukup punya uang untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, firman Tuhan hari ini tentang di tangan Tuhan
seberapapun itu bisa jadi berkat. Kakak akan membacakan beberapa bagian dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik bisa mengikuti dari layar. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus menyeberang danau Tiberias atau danau Galilea. Nah, adik-adik, orang banyak yang ada di sekitar danau itu melihat bahwa Yesus pergi, dan mereka tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka masih ingin mendengar Tuhan Yesus dan masih ingin melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang-orang sakit. Mereka segera melakukan perjalanan darat untuk mengikuti Yesus. Adik-adik, ketika Yesus tiba di sana, Yesus melihat orang banyak sudah berkumpul di sana. Firman Tuhan mencatat ada 5.000 orang laki-laki saja, belum dihitung yang perempuan dan anak-anak ya. Wah, ada di sana. Banyak sekali adik-adik. Coba adik-adik hitung ada berapa banyak orang di rumah adik-adik. Mungkin ada 3, papa, mama, dan saya. Atau mungkin ada 10. Ada opa, ada oma, ada papa, ada mama, ada saya, ada kakak, ada adik, ada sus, ada mbak, ada pak driver. Mungkin ada 10 orang di rumah adik-adik. Wah, tapi itu masih tidak sebanyak 5.000 orangnya di situ. Coba kalau adik-adik keluar dari rumah adik-adik, melihat tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri, di blok atau di gang rumah adik-adik. Kalau ada 50 rumah di komplek atau di gang adik-adik, nah, kalau seandainya setiap rumah ada 10 orang, berarti tetangga-tetangga itu ada 500 orang. Kalau misalnya tetangga-tetangga itu ada 100 rumah di sebelah kanan kiri adik-adik, dan ada 10 orang di tiap rumah, berarti tetangga-tetangga adik-adik ada 1.000 orang. Banyak bukan? Tapi itu belum cukup banyak. Dengan orang-orang ini, 5.000 orang lebih ada di sana. Wah, banyak sekali adik-adik. Dan adik-adik, orang-orang itu tidak segera pulang. Mereka masih suka mendengarkan Tuhan Yesus dan masih ingin melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang sakit. Sampai hari menjelang malam,
orang-orang itu masih ada di situ. Adik-adik, murid-murid ini bertanya, Tuhan, suruh mereka pulang supaya mereka bisa makan. Karena kita di sini di tempat yang sunyi, jauh dari rumah-rumah penduduk, tidak ada makanan di sini. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, engkau harus memberi mereka semua ini makan. Wah, orang sebanyak ini Tuhan. Filipus berkata, bahkan uang sebanyak 200 dinar saja tidak akan cukup Tuhan untuk orang sebanyak ini. Nah, adik-adik, 1 dinar adalah upah untuk 1 hari bekerja. Kalau kita bandingkan dengan uang saat ini, 1 hari bekerja kira-kira 75.000. Jadi kalau 200 dinar untuk dibandingkan uang sekarang kira-kira adalah 15 juta. Wah, banyak sekali bukan? Tapi itu pun Filipus katakan tidak akan cukup Tuhan untuk orang sebanyak ini. Wah, adik-adik, dengan kata lain, yang Filipus ingin katakan adalah, Tuhan, ini kesulitan begitu besar. Kebutuhannya begitu banyak. Persoalannya besar Tuhan. Tantangannya besar. Dan murid-murid tidak punya apa-apa untuk kebutuhan yang besar itu. Nah, adik-adik, di situ ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, di sini ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa itu artinya untuk orang sebanyak ini, Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, bawa kemari. Adik-adik, 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kemudian Tuhan Yesus membagi-bagikan kepada murid-murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Sesuatu yang luar biasa terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Tuhan cukup untuk orang banyak tadi. Bahkan ketika dikumpulkan roti-roti yang sisa, masih ada sisa 12 keranjang. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya hanya sedikit dan kecil itu bisa dipakai untuk menjadi berkat buat orang banyak ini. Nah, adik-adik, bagaimana dengan Tom-Tom tadi dan kita? Apakah kita pernah merasa bahwa kita tidak memiliki banyak, tidak bisa melakukan banyak? Jangan kecil hati jika kita hanya punya sedikit. Jika kita hanya bisa melakukan yang nampaknya kecil dan sederhana. Jika kita dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh mau memberikannya, membawanya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja, maka seberapapun itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Adik-adik, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin ketika kita mendengar teman kita sakit, keluarga kita sakit, saudara-saudara kita sakit, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita masih kecil, tidak seperti papa mama, orang dewasa atau dokter-dokter. Kita mungkin mengatakan hanya bisa mendoakan mereka. Itu kita merasa, cuman hal kecil yang bisa aku lakukan. Tetapi adik-adik, ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus, mendoakan mereka yang sakit, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja, maka itu akan menjadi berkat buat orang yang adik doakan.
Atau mungkin adik-adik pernah merasa ketika memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan, tidak banyak yang aku bisa berikan. Hanya uang ini yang aku miliki dibandingkan pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi adik-adik ingat firman Tuhan hari ini. Seberapapun itu, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui apa yang kita berikan, maka itu akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Atau adik-adik, mungkin adik-adik pernah merasa sudah belajar sungguh-sungguh, sudah bertanggung jawab sungguh-sungguh dengan pekerjaan sekolah adik-adik. Tetapi adik-adik merasa belum sehebat yang lain, teman-teman yang lain. Adik-adik, ingat, kita tidak boleh kecil hati, apalagi menyerah dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Wah, firman Tuhan mengatakan kita harus tetap mengerjakan tanggung jawab dan bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan bekerja. Tuhan, aku sudah berusaha, sudah belajar. Nanti Tuhan yang akan menolong kita. Apa yang kita bisa lakukan, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dengan yang kita miliki. Adik-adik, jika kita menyerahkannya kepada tangan yang tepat, yang hebat bukan rotinya. Rotinya biasa saja, bahkan roti yang sederhana. Dikatakan roti jelai. Roti jelai itu roti yang harganya murah pada waktu itu. Ikannya juga hanya 2. Tetapi yang hebat adalah Tuhan. Ketika kita bawa serahkan kepada Tuhan, kita dengan tulus hati, dengan rela mengizinkan Tuhan memakai apa yang kita punya, maka kita percaya itu akan menjadi berkat buat orang lain dan buat pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, tentu saja kita juga harus memberikan yang terbaik. Seperti yang Kak Irin dan Kak Andi tadi katakan, bukan hanya yang sisa-sisa atau asal-asalan, tetapi dengan tulus hati memberikan yang terbaik pada Tuhan. Maka di tangan Tuhan, seberapapun bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak berkecil hati ketika kami nampaknya hanya bisa melakukan hal yang kecil dan sederhana. Tetapi firman Tuhan mengingatkan ketika kami punya hati yang sungguh dan tulus menyerahkannya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan menggunakan apa yang kami miliki dan kami punya, maka kami percaya itu akan menjadi berkat buat orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak kecil hati, apalagi berhenti melakukan hal yang baik. Tetapi kami tetap bisa melakukan yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita hafalkan untuk minggu ini dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi adik-adik, 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, siapa yang masih menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, buah dan sayur, dengan rajin membersihkan badan maupun cuci tangan, dengan istirahat yang cukup selama adik-adik di rumah, dan dengan adik-adik tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah, mengerjakan yang terbaik, dan tidak lupa adik-adik juga tetap rajin dan suka membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berdoa. Karena itu sumber kekuatan kita semua. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan adik-adik. Persembahan
dapat dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian amplop ini bisa diserahkan kepada orang tua kalian masing-masing untuk diantar atau diserahkan ke kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa melakukannya dengan cara scan kode QR yang akan tertera di layar nanti. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini seberapapun nilainya, kecilnya di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan pakai sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tara, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Untuk kelas kecil kalian? Untuk adik-adik kelas kecil Ya. bisa ikutin tayangan yang akan ditampilkan nanti. Adik-adik bisa ikutin perintahnya dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat mengerjakan aktivitas. Sedang untuk adik-adik kelas besar, kalian nanti bisa lihat di grup WA kelas dan adik-adik bisa ikuti link yang sudah disertakan. Adik-adik bisa kerjakan dan jangan lupa sertakan foto kalian untuk bisa di-upload di Instagram Kak Aresut. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan kali ini, Kak Andi dan Kak Irin ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal berapa Kak Irin? 15 sampai 22 Februari. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik semuanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar untuk mengerti bahwa apa yang kami sampaikan berikan kepada Tuhan, berapapun nilainya, seberapapun kecil itu, ketika di tangan Tuhan kami serahkan berikan dengan rela dan sukacita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seberapapun yang kita miliki, bila kita berikan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan cara yang luar biasa untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan berikanlah dengan rela dan penuh sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua beserta keluarga. Sampai jumpa.